Bismillah, selamat datang kepada teman-teman anak-anak kajian yang hari ini bersama Kak Erlan. Insya Allah kajian akan kita mulai sebentar lagi. Diharapkan untuk teman-teman yang mengikuti kajian menyiapkan buku catatannya dan memaksimalkan audionya agar dapat mendengar kajian dengan baik. Sebentar lagi akan kita mulai. Silahkan kepada NC, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ya, alhamdulillah kita dipertemukan di kajian anak bersama Kak Erlan, insya Allah. Acara ini diselenggarakan, kajian ini diselenggarakan salah satunya agenda dari trial untuk siswa baru TK Islam Al-Amanah Ciputat, Tangerang Selatan. Insya Allah rangkaian dari agenda TK Islam Al-Amanah ini akan salah satunya menjadi kajian rutin insya Allah. TK Islam Al-Amanah merupakan sekolah Islam yang menerapkan sistem belajar yang sesuai Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman Salafus Sholih yang berada di Ciputat, Tangerang Selatan. Dan juga Yayasan Masjid Al-Amanah mengelola SD Islam Al-Amanah yang insya Allah mulai di tahun ajaran 2021-2022. Acara kajian ini juga dibantu oleh bapak-bapak dari Sinergi Sebaris. Jazakumullahu khairan. Dan sebelum Kak Erlan mengisi kajian ini, Anda akan bacakan peraturan atau tata tertib kajian. Pertama, mengikuti dan menyimak kajian dari awal sampai dengan selesai. Yang kedua, mencatat ilmu yang disampaikan Kak Erlan. Yang ketiga, mengambil sikap siap menuntut ilmu, duduk dan tidak berbaring ya anak-anak. Yang keempat, yang jika ingin bertanya, nanti anak-anak soleh dibolehkan dipersiapkan pertanyaannya dari nanti setelah mencatat, disiapkan pertanyaannya, kemudian nanti dipersilakan menekan tombol raise hand, dan nanti host dari kajian nanti akan memilih anak-anak yang diperbolehkan bertanya. Kemudian pertanyaan langsung ya, jadi dibuka mic-nya setelah hostnya mempersilahkan bertanya. Kemudian selanjutnya tata tertib di akhir acara nanti insya Allah akan ada kuis berhadiah. Bagi 3 partisipan yang menjawab pertanyaan ya dengan benar. Insya Allah nanti pertanyaan akan disampaikan oleh host dan dua hadiah dari yang bertanya. Insya Allah nanti pertanyaan dari partisipan yang dipilih akan mendapatkan hadiah untuk 2 orang. Jadi insya Allah kajian kita ada 5 anak yang akan terpilih menjadi diberikan hadiah insya Allah. Dan ikuti kajian sampai akhir ya insya Allah. Bagi adik-adik, anak-anak yang ingin juga menyimak video Kak Erlan yang lain di Masjid Al-Amanah, adik-adik bisa buka channel YouTube Al-Amanah Mengaji, tekan tombol subscribe ya. Dan jangan lupa juga follow akun Instagram Masjid Al-Amanah dan TK Al-Amanah. Sebelum kita belajar dengan Kak Erlan, baiknya kita membaca doa dulu yuk sama-sama. Kita doa menuntut ilmu. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, kami persilakan Kak Erlan. Sudah siap dimulai adik-adik? Baik, Kak Erlan spotlight dulu ya. Insya Allah. Baik adik-adik, kalau begitu kita mulai ya. Semoga koneksi kita stabil hari ini dan bisa berjalan lancar kajiannya
serta Kak Erlan selalu diberikan keikhlasan, dan adik-adik semua diberikan taufik dan hidayah untuk mendapatkan banyak faidah-faidah dari kajian pagi hari ini. Kita mulai ya adik-adik ya. Baik, lomba duduk rapi. Shh. Suara disimpan. Senyumnya dipasang. Nah, baiklah adik-adik sekalian. Kak Erlan akan memulai kajian. Adik-adik harap tenang, karena Kak Erlan akan memulai dengan mengucapkan salam. Kita mulai adik-adik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semangat banget ya. Kairan mulai dulu ya adik-adik ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Adik-adik sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik tetap sehat, semangat, tidak mengantuk, siap untuk belajar bersama Kak Erlan. Siapkan jangan lupa adik-adik alat tulisnya dan juga buku catatannya dicatat, karena begitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita. Kata Nabi, qayyidul ilma bil kitab. Catatlah, ikatlah ilmu dengan tulisan. Ikatlah ilmu dengan mencatat. Makanya adik-adik, kita belajar ya untuk mencintai ilmu, untuk belajar ilmu, dan juga bersemangat untuk mempelajari ilmu agama. Kairan. Iya, kenapa? Kairan. Iya, kenapa? Kairan. Ya udah, bilang aja mau tanya apa. Kairan. Iya. Kairan. Manggil-manggil melulu, nggak nanya-nanya. Sabar Kairan, aku lagi mikir mau tanya apa. Kairan, aku mau tanya. Kenapa sih Kairan kita kok harus semangat belajar ilmu agama? Adik-adik tahu nggak jawabannya? Kenapa kok kita harus semangat belajar ilmu agama? Kenapa Kairan? Kita semangat belajar ilmu agama karena itu adalah kewajiban kita. Dan kita belajar ilmu agama supaya kita disayang dan dicintai Allah. Biar kita bisa masuk surga. Adik-adik mau nggak masuk surga? Mau. Coba Kak Erlan tanya, siapa yang kepengen masuk goa? Kok masuk goa? Jangan goa Kak Erlan, surga. Oh iya. Kak Erlan tanya lagi ya. Siapa di antara adik-adik yang mau masuk surga? Angkat tangan. Masya Allah. Nah adik-adik, orang yang belajar ilmu agama, orang yang menuntut ilmu dan mencari ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Hah? Yang benar Kak Erlan? Iya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan demikian. Hah? Yang benar Kak Erlan? Iya benar. Hah? Hahaha melulu. Adik-adik dengerin nih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man salaka thoriqon. Ditulis. Bentar Kak Erlan, aku siapin dulu. Man salaka thoriqon. Sudah belum? Belum. Ya, Kak Erlan tunggu. Man salaka thoriqon. Man salaka thoriqon. Sudah? Belum.
Kok nggak udah-udah dari tadi? Kak Erlan, aku belum, soalnya belum bisa nulis. Gimana dong? Oh, kalau Ade belum bisa nulis nggak apa-apa, didengerin aja ya. Ini catatannya buat yang kakak-kakak yang sudah bisa menulis. Oh gitu, ngomong dong Kak Erlan. Iya ya, adik-adik diikuti aja walaupun belum bisa nulis nggak apa-apa. Iya Kak Erlan, aku aja belum TK. Ya udah, nggak apa-apa adik-adik tetap ikut kajian walaupun belum bisa mencatat ya. Nanti belajar menulis, belajar mencatatnya di TK Al-Amanah ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya adik-adik, ditulis. Man salaka toriqon. Sudah? Sudah. Ya, dilanjut. Yaltamisu. 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 Oke, lanjut Kak Erlan. Diulang dari awal tadi ya. Gimana bunyinya? Man salaka toriqon. Adik-adik yang belum bisa nulis, diikuti aja suara Kak Erlan ya. Man salaka. Man salaka. Toriqon. Toriqon. Yaltamisu. Yaltamisu. Sudah? Lanjut. Fihi ilman. Fihi ilman. Fihi ilman. Fihi ilman. Sudah belum? Udah. Aku mau cepet Kak Erlan. Ya udah, dilanjut ya kalau udah ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu. Apa Kak Erlan? Nih diulangin. Sahalallahu. Sahalallahu. Sudah? Sahalallahu lahu. Ditambah lahunya ya adik-adik ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan. Tulisin ya biar kalian mudah mencatatnya ya. Nih Kak Erlan tulisin. Man salaka tariqan. Sudah? Fihi ilman. Oke. Sudah adik-adik? Ditulis dulu yang ini ya. Ditulis dulu. Man salaka tariqan yaltamisu dulu ya. Aduh. Ntar, Kak Erlan tulis ulang aja di sini. Naam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Sudah adik-adik? Kalian tungguin. Sahalallahu lahu. Nah, gini nulisnya adik-adik ya. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah.
Oke, dicatat ya adik-adik ya. Ini tulisan Arabnya kayak gini nih ya. Baik, barakallahu fiik. Sudah? Oke. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang mencari ilmu, menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Hah? Kak Erlan, jadi orang-orang yang belajar dimudahkan masuk surga gitu? Iya adik-adik, orang-orang yang belajar agama, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Kok bisa gitu Kak Erlan? Iya, karena orang-orang yang belajar ilmu agama, mereka adalah orang-orang yang nantinya akan dimudahkan untuk beramal ketaatan adik-adik sekalian. Dan dengan beramal itulah seseorang akan mendapatkan rahmat dari Allah, sehingga dari rahmat itu seseorang akan mudah masuk surga. Jadi gitu urutannya adik-adik ya. Jadi urutannya gimana tadi? Kalau kita udah punya ilmu, nih Kak Erlan tulis ya urutannya ya. Jadi kalau kita udah punya ilmu, nanti kita akan beramal. Betul? Nah, dengan amal inilah kita nanti akan dapat rahmat Allah, akan dapat kasih sayang Allah. Nah, adik-adik, kita masuk surga karena rahmat Allah. Kita masuk surga karena kasih sayangnya Allah. Nah, kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah, itu bisa kita dapat dengan beramal. Dan ilmu itu adalah sebelum beramal. Al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan beramal. Nah, jadi adik-adik ini konsepnya, ini urutannya. Wajar aja kalau kita menuntut ilmu, kita akan dimudahkan masuk surga. Kenapa? Karena dengan berilmu, kita jadi rajin beramal. Kalau kita udah rajin beramal, kita akan dapat kasih sayangnya Allah, akan dapat rahmatnya Allah. Nah, kita masuk surga karena rahmatnya Allah. Bisa dipahami adik-adik? Bisa, sebentar Kak Erlan, aku catat dulu. Ya, boleh. Kak Erlan tungguin. Sudah ya? Belum. Sudah ya? Belum. Sudah ya? Sudah. Oke, sudah ya adik-adik ya? Baik, Kak Erlan akan kopikan saja tulisan ini di kolom chat kalian ya, sehingga kalian nanti bisa baca. Oke deh, barakallahu fikum. Asik kan belajarnya sambil mencatat ya. Baik adik-adik, Kak Erlan tutup dulu ya layarnya ya. Kalian lihat di kolom chat atau kolom komentar ya, sudah Kak Erlan kopikan di sana. Baik, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang lihat Kak Erlan lagi. Hap. Lomba duduk rapi. Shhh. Kalau Kak Erlan tarik nafas, kalian kalau Kak Erlan tarik nafas. Kalau Kak Erlan bilang angin, kalian tarik nafas ya. Kalau Kak Erlan bilang hujan, kalian hembuskan. Bisa adik-adik? Bisa ya? Coba. Kak Erlan bilang angin. Angin. Tarik nafas. Kalau Kak Erlan bilang hujan, dihembuskan. Hujan. Lagi. Angin. Hujan. Sudah? Baik, coba lagi. Tarik angin sekencang-kencangnya. Angin. Hujan. Adik-adik, keluarkan anginnya lewat mulut. Jangan sambil kentut ya. Masa sambil kentut? Adik-adik, jangan sambil kentut dong. Ini kita lagi kajian nih. Keras banget lagi. Diulang sekali lagi ya. Tarik angin yang sekencang-kencangnya. Angin. Hujan. Kak Erlan, aku bengong.
Karena lama banget tarik nafasnya. Iya kan, biar adik-adik jadi konsentrasi. Ya, lomba duduk lebih. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kalau kita semangat belajar ilmu agama, Allah akan mudahkan kita masuk ke dalam surga. Karena di surga enak nggak? Enak banget adik-adik. Ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai di telaga air Al-Kautsar. Makan buah-buahan enak. Nanti adik-adik makan buah pisang, buah kurma, buah anggur, buah delima. Enak banget di surga. Aku mau, Karen, makan makanan di surga. Terus ada apa lagi, Karen? Di surga nanti bisa makan daging burung. Hah? Daging burung? Iya, adik-adik. Sebagaimana yang Allah bilang di surat Al-Waqiah, walahmi thayrin mimma yashtahun. Kita nanti bisa makan daging burung. Emang enak, Karen? Enak banget daging burung. Gini deh, adik-adik pernah nggak makan ayam goreng? Makan fried chicken? Pernah? Pernah, Karen? Ayam goreng enak banget tahu. Ayam goreng. Iya, ayam goreng emang enak adik-adik. Banyak yang suka. Nah, ayam goreng di dunia enak kan? Tapi adik-adik tahu nggak sih, daging burung yang di surga itu jauh lebih lezat, jauh lebih nikmat, dan jauh lebih enak daripada ayam goreng di dunia. Mau nggak makan daging burung di surga? Mau nggak makan buah-buahan di surga? Makanya kalau pengen dapat kenikmatan di surga, ayo semangat belajar ilmu agama. Oke, Kak Arlan, mulai hari ini aku akan semangat belajar ilmu agama. Nggak usah pakai ketawa-ketawa kayak gitu adik-adik. Yang penting tunjukkan semangat kita dengan istiqomah mempelajari ilmu agama adik-adik. Kita contoh para ulama terdahulu yang mereka itu sangat mencintai ilmu. Hah? Cinta sama ilmu? Iya adik-adik, para ulama dulu cinta sama ilmu. Mereka itu happy dan senang banget kalau belajar ilmu agama. Bahkan ada yang sampai rela jalan jauh untuk menuntut ilmu. Untuk mencari ilmu, mereka rela untuk berjalan jauh. Hah? Yang benar, Karen? Iya. Ada adik-adik, salah seorang ulama namanya Yahya bin Yahya Al-Laythi. Apa namanya, Karen? Yahya, dicatat. Yahya bin Yahya Al-Laythi. Yahya bin Yahya Al-Laythi. Itu Karen? Iya, Yahya bin Yahya Al-Laythi. Lahirnya kapan dia, Kak Erlan? Lahirnya tahun 152 Hijriah. Berarti udah lama? Iya, lama banget. Sekarang kita tahun berapa sih? 1442 Hijriah. Bukan 2021 ya, itu tahun Masehi. Ini Kak Erlan lagi bilang tahun Hijriah. Sekarang kita 1442 Hijriah. Sedangkan Yahya bin Yahya Al-Laythi lahirnya 152 Hijriah. Berarti sudah 1300 tahun yang lalu dia lahir. Masya Allah adik-adik. Dan beliau wafat tahun 234 Hijriah. Jadi lahirnya tahun 152 Hijriah. Terus meninggalnya tahun 234 Hijriah. Jadi wafatnya tahun 234. Kalau dia wafat tahun 234, lahirnya tahun 152, berarti usianya itu 82 tahun adik-adik.
Usianya 82 tahun. Dan adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada cerita menarik loh dari Yahya bin Yahya Al-Laitsi ini. Kak Erlan, emang ada cerita apa? Aku mau dengerin deh. Shh. Ini Kak Erlan ceritain spesial buat kalian ya. Didengerin, nanti disebarin, dikasih tahu ke siapa-siapa ya. Oke Kak Erlan, oke. Ya nggak usah bisik-bisik juga. Kak Erlan ceritain mau? Nggak usah bisik-bisik. Mau Kak Erlan? Nah gitu dong yang semangat. Nih adik-adik, Kak Erlan mau ceritakan kepada kalian tentang ulama yang satu ini. Ulama yang bernama Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Ulama yang berasal dari Andalusia. Apa Kak Erlan? Andalusia? Iya, Andalusia itu bukan di Indonesia ya adik-adik. Andalusia itu kalau sekarang sih ada di negara Spanyol. Tahu Spanyol? Tahu Kak Erlan, di benua Eropa. Iya, dulu Andalusia itu jadi pusat peradaban ilmu adik-adik ya. Nah adik-adik, Yahya bin Yahya Al-Laitsi ini adalah ulama yang berasal dari Andalusia. Yang kemudian rela berlelah-lelah menempuh perjalanan jauh untuk pergi ke kota Madinah. Pergi ke kota mana adik-adik? Pergi ke kota Madinah. Dari mana perginya? Dari Andalusia. Andalusia itu ada di benua Eropa. Sedangkan kota Madinah itu ada di benua Asia, di negeri Saudi Arabia. Apa artinya adik-adik? Artinya perjalanan yang ditempuh itu sangat jauh sekali loh adik-adik. Coba deh bayangkan, dia harus berjalan dari Andalusia sampai ke Madinah. Kak Erlan cari di Google Maps, ternyata jaraknya itu sekitar 6.617 kilometer. Kurang kompak kagetnya. Diulang sekali lagi. Adik-adik tahu nggak? Jarak Andalusia ke kota Madinah itu 6.617 kilometer. Kurang kompak kagetnya. Sekali lagi. Adik-adik tahu nggak? Yahya bin Yahya Al-Laitsi itu berjalan dari kota Andalusia ke kota Madinah sejauh 6.617 kilometer. Nah gitu dong yang kompak kagetnya. Nah adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan semangatnya Yahya bin Yahya Al-Laitsi dalam menempuh perjalanan untuk belajar ilmu agama. Adik-adik kalau berangkat ke sekolah, jauh nggak jaraknya? Kak Erlan deket. Aku tinggal duduk cantik di mobil sampai. Paling setengah jam Kak Erlan, nggak nyampe 10 kilometer. Tuh adik-adik, kalau kita belajar untuk berangkat ke sekolah, jarak dari rumah ke sekolah nggak terlalu jauh kan? Deket banget. Bandingkan dengan Yahya bin Yahya Al-Laitsi yang dia berjalan jauh untuk belajar ilmu agama dari Andalusia menuju kota Madinah. Kak Erlan, emang di Andalusia belajarnya sama siapa Kak Erlan? Belajarnya sama gurunya yang namanya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Lihat nih adik-adik. Bukan yang ini ya, pic-nya ya. Kak Erlan udah siapin pic-nya loh buat kalian loh. Jauh-jauh dari Andalusia ke Madinah. Mana tadi ya?
Kak Erlan cari lagi ya. Kak Erlan tadi udah siapin Google Maps-nya ya. Masya Allah. Adik-adik, Imam Yahya bin Yahya Al-Laitsi jalan ke Madinah untuk belajar bersama gurunya yang bernama Imam Malik. Dan adik-adik sekalian, ini menunjukkan semangat yang luar biasa loh dari sosok Imam Yahya bin Yahya Al-Laitsi rahimahullah ta'ala. Nah, ada cerita menarik nih adik-adik yang dialami oleh Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Semangatnya dalam belajar itu luar biasa sekali. Dan ada yang unik adik-adik di sini. Emang uniknya kenapa Kak Erlan? Jadi ada hal yang unik ya. Nah ini adik-adik lihat nih. Sebelum Kak Erlan lanjutin ceritanya. Lihat ya adik-adik. Dari Andalusia, Spanyol harus jalan ke kota Madinah. Jaraknya sekitar 6.602 km. Nih dari Spanyol. Lewatin benua Eropa ke Turki terus sampai di kota Madinah. Jauh nggak adik-adik jaraknya? Jauh banget kan? Ini kalau naik mobil aja 68 jam. Lah, kalau misalnya jalan kaki, berapa lama adik-adik perjalanannya? Wow, sungguh sangat lama. Tapi inilah kesungguhan dari para ulama terdahulu. Yahya bin Yahya Al-Laitsi sengaja jauh-jauh ke Madinah untuk belajar hadis dengan Imam Malik. Dan ada cerita menarik nih adik-adik. Jadi ceritanya suatu hari, dengerin, Kak Erlan mau cerita. Suatu hari ya, Imam Malik lagi buat majelis pengajian. Di situ salah satu peserta kajiannya adalah Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Di Madinah adik-adik, tiba-tiba kedatangan sekelompok pasukan yang membawa gajah. Tahu gajah? Gajah bahasa Arabnya apa? Filun. Gajah ya. Mana gajahnya? Masa nunjuk Kak Erlan? Emang Kak Erlan gajah? Bukan ya. Emang Kak Erlan gajah? Masa itu gajahnya? Bukan, Kak Erlan cuma pengen membuat adik-adik terbayang. Ketika itu ada pasukan yang membawa gajah tiba di kota Madinah. Adik-adik perlu diketahui, orang-orang Madinah di kala itu sangat penasaran sekali dengan hewan yang namanya gajah. Kenapa gitu, Kak Erlan? Iya, soalnya gajah itu bukan hewan yang familiar bagi masyarakat Madinah, adik-adik. Mungkin yang familiar, yang terkenal itu adalah onta. Kalau di Madinah onta banyak, tapi kalau gajah hampir-hampir nggak pernah melihat mereka. Sehingga kalau mendengar kabar ada hewan gajah datang ke kota Madinah, mereka langsung bersegera pengen lihat gimana sih bentuknya hewan yang namanya gajah. Gitu ya adik-adik ya. Tidak terkecuali, tidak hanya masyarakat Madinah, tidak terkecuali pula orang-orang yang duduk di majelisnya Imam Malik. Semuanya lari berhamburan. Keluar dari tempat kajian karena pengen lihat gajah itu bentuknya seperti apa sih? Gitu adik-adik. Tapi ada satu orang yang duduk di tempat anteng, tenang, mendengarkan Imam Malik menjelaskan pelajaran. Dia tidak tergoda melihat gajah. Adik-adik tahu siapa orang ini? Orang ini adalah Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Yahya bin Yahya Al-Laitsi tetap duduk di depan hadapan Imam Malik ingin mendengarkan pelajaran yang disampaikan oleh gurunya tersebut. Nah, adik-adik, kita juga di sini belajar adab ya. Adik-adik walaupun belajarnya sekarang online karena lagi pandemi, harus tetap menjaga adab. Kalau guru sekolahnya sedang buka kelas Zoom, kalian harus duduk menyimak dengan baik. Jangan sambil tidur, jangan sambil ngorok. Kasihan gurunya sendirian ngomong.
kaliannya jangan ngorok dong. Nah, adik-adik, contoh nih Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Dia semangat belajar agama. Sudah jauh-jauh berjalan dari Andalusia ke kota Madinah dan sampai di majelisnya Imam Malik, dia menjaga adab, cinta dengan ilmu, duduk diam mendengarkan, tidak tergoda seperti teman-teman yang lainnya yang penasaran ingin melihat gajah. Yahya bin Yahya Al-Laitsi duduk diam, anteng dan tenang. Masya Allah. Nah, adik-adik, adab ini juga yang harus kita jaga kalau kita sedang belajar ilmu agama. Duduk yang anteng, sip. Telinga dipasang, dan juga usahakan menyiapkan alat tulis dan buku catatan. Serta adik-adik, Yahya bin Yahya Al-Laitsi itu bisa menempuh perjalanan jauh dan sangat serius dan semangat menyimak ilmu agama. Kenapa coba? Karena dia senang belajar ilmu agama. Oleh karenanya, adik-adik sekalian juga ketika belajar ilmu agama, hatinya harus senang, harus happy. Gitu adik-adik. Oh, gitu ya Kak Erlan. Jadi kalau belajar harus senang hatinya. Iya dong, karena belajar itu kan amal ketaatan. Orang-orang yang beramal ketaatan itu hatinya happy dan senang. Masa iya Kak Erlan? Iya adik-adik. Setiap mengerjakan amal ketaatan, hati itu bakalan tenang, bakalan senang, bakalan ceria dan bahagia. Yang benar. Iya adik-adik. Nabi pernah bilang, "Liso'imi farhatan." Bagi orang yang berpuasa, ada 2 kebahagiaan. Yaitu bahagia ketika berbuka, dan bahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini adik-adik kita mengambil pelajaran. Kalau kita berpuasa, mengerjakan amal ketaatan, itu bikin kita jadi bahagia. Sama seperti Nabi ketika bilang sama Bilal, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, ayo istirahatkan kita, rehatkan kita dengan sholat. Adik-adik, sholat itu bikin badan dan hati jadi tenang. Namanya ibadah, namanya amal ketaatan, bikin hati jadi tenang, bikin hati jadi senang, bikin hati jadi ceria dan berbahagia. Nah, adik-adik sekalian, begitu pula dalam hal menuntut ilmu dan belajar ilmu agama. Kita harus happy, harus senang, harus ceria, harus bahagia ketika belajar. Jangan malah cemberut dan mukanya sebel-sebel gitu, gara-gara abis disuruh sama Abi Umi. Adek, ayo belajar. Aku tuh masih pengen bobo, malah disuruh belajar. Aku tuh pengen makan cilok. Makan cilok? Iya, sama tahu bulat digoreng dadakan, malah disuruh belajar. Adik-adik, kalau belajar hatinya harus dikondisikan. Hatinya harus senang, hatinya harus bahagia. Karena kalau belajar dalam kondisi hati yang sedang berbahagia, pelajarannya akan jadi mudah kita terima. Materi-materinya akan mudah kita pahami kalau hatinya bahagia. Nah, adik-adik, makanya harus kita jaga nih adik-adik. Semangat dalam belajar ilmu agama itu dimulai dari membuat hati kita terlebih dahulu bahagia sebelum belajar. Sehingga ketika belajar jadi terasa sangat menyenangkan. Makanya adik-adik, ayo kita semangat belajar ilmu agama. Lomba duduk rapi. Suara disimpan. Senyumnya dipasang. Iya. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang Kak Erlan akan menceritakan kisah ulama yang berikutnya. Kisah ulama yang berikutnya ini adalah ulama yang semangat juga belajar ilmu agamanya adik-adik, ya. Namanya adalah Imam Baqi bin Makhlad. Siapa namanya adik-adik? Siapa tadi Kak Erlan? Imam. Namanya Imam Baqi bin Makhlad. Imam Baqi bin
Makhlad. Imam Baqi bin Makhlad ini, adik-adik, adalah seorang ulama yang juga berasal dari Andalusia. Sama ya, asalnya kayak Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Asalnya sama-sama dari Andalusia. Cuma ceritanya agak berbeda nih adik-adik ya. Karena Yahya bin Yahya Al-Laitsi itu kan belajarnya dari Andalusia ke Madinah. Nah, kalau Imam Baqi bin Makhlad, dia belajarnya dari Andalusia, menempuh perjalanan jauh ke kota Baghdad. Ke kota apa adik-adik namanya? Ke kota Baghdad. Jadi kalau Yahya bin Yahya Al-Laitsi tadi ke kota Madinah, kalau Imam Baqi bin Makhlad dia berjalan ke kota Baghdad. Belajar ke siapa, Kak Erlan? Belajarnya ke Imam Ahmad. Nah, ini dia adik-adik, perjalanannya jauh ya. Dari Andalusia Spanyol ke negeri Irak di kota Baghdad. Nih adik-adik, jauh ya. Nih, dari Andalusia ke Baghdad. Sama-sama ke benua Asia juga dari benua Eropa. Perjalanannya jauh adik-adik. 6.006 kilometer. Kalau naik mobil 61 jam. Kalau jalan kaki, wah ini bisa memakan waktu berbulan-bulan. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Baqi bin Makhlad sangat semangat belajar ilmu agama. 6.006 kilometer ditempuh untuk belajar ke kota Baghdad, belajar hadis kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad siapa? Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu ta'ala. Tapi ada cerita unik juga nih adik-adik di sini. Kak Erlan, kok dari tadi ada cerita uniknya melulu sih? Ya iya, cerita uniknya ini juga berfaedah. Jadi kita bisa ambil pelajarannya. Jadi gini adik-adik, singkat cerita, ketika Imam Baqi bin Makhlad datang ke kota Baghdad, ternyata Imam Ahmad itu sedang mendapatkan fitnah ujian dari penguasa di kala itu. Jadi Imam Ahmad itu nggak dibolehin buka majelis pengajian. Hah? Terus gimana belajarnya, Kak Erlan? Nah, makanya Imam Baqi bin Makhlad sesampainya di kota Baghdad, dia di pengemis. Bajunya rombeng-rombeng, dan dia pergi ke rumah Imam Ahmad itu supaya tidak dicurigai oleh penguasa yang tidak senang dengan Imam Ahmad. Karena adik-adik, kalau ketahuan Imam Ahmad mengajari ilmu agama kepada orang-orang, nanti bisa dihukum Imam Ahmadnya. Maka Imam Baqi bin Makhlad, adik-adik, dia ketuk pintu rumahnya Imam Ahmad. Duk, 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 duk. Duk, 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 duk. Diketuk pintu rumahnya Imam Ahmad. Duk, 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 duk. Dibuka kemudian. Cekik. Lalu Imam Baqi bin Makhlad mengatakan, "Wahai Abu Abdillah, ini aku adalah seorang laki-laki perantau yang negerinya jauh. Ini kedatanganku pertama kali ke negeri Baghdad ini. Aku mencari hadis dan mengumpulkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku tidaklah menjalani perjalanan yang jauh ini kecuali hanya ingin datang kepadamu untuk belajar, wahai Imam Ahmad." Wah. Kemudian Imam Ahmad berkata, "Masuklah ke lorong itu dan jangan sampai terlihat oleh siapapun." Maka kemudian Imam Baqi bin Makhlad pun bertemu dan ngobrol mereka. Ditanya, "Dari mana asalmu?" Kata Imam Ahmad, "Aku dari arah barat. Aku dari sebuah negeri yang jauh." Apakah Afrika? Lebih jauh lagi. Aku menyeberangi lautan untuk tiba di Afrika. Aku berasal dari Andalusia. Ini kata si Imam Baqi bin Makhlad. Imam Ahmad yang mendengar jawaban ini tiba-tiba kaget. "Hah, negerimu itu benar-benar jauh.
tidak ada yang aku sukai melainkan membantu orang-orang penuntut ilmu sepertimu yang menempuh perjalanan jauh untuk mencari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ahmad melanjutkan, hanya saja saat ini aku sedang menghadapi ujian yang mungkin kamu sudah mengetahuinya. Kalau begitu, silahkan kamu datang ke rumahku setiap hari, tapi dengan menyamar sebagai peminta-minta. Begitu kata Imam Ahmad. Supaya tidak ada yang mencurigai keberadaanmu datang ke rumahku. Akhirnya adik-adik, pada hari berikutnya dan hari-hari selanjutnya, Imam Baqi bin Makhlad selalu datang ke rumah Imam Ahmad pakai baju seperti pengemis dan peminta-minta, hanya supaya bisa belajar kepada Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Akhirnya Imam Baqi bin Makhlad adik-adik harus berjuang, nyamar seperti pengemis dan peminta-minta supaya bisa belajar kepada Imam Ahmad. Adik-adik, kalau kalian sekolah, pakai seragamnya bagus enggak? Pakai seragamnya rapih enggak? Apa iya, berangkat ke sekolah harus nyamar jadi pengemis dulu? Harus nyamar jadi peminta-minta? Enggak kan? Makanya disyukuri adik-adik. Kalau disuruh berangkat sekolah sama Abi sama Umi, jangan malah nangis ngambek-ngambek. Malah nangis-nangis. Kita itu udah dapat banyak kenikmatan loh adik-adik, dimudahkan untuk belajar ilmu agama. Tuh, Imam Baqi bin Makhlad akhirnya menjadi seorang ulama karena dia belajar dengan Imam Ahmad dan mendapatkan faidah yang sangat banyak. Imam Baqi bin Makhlad wafat pada tahun 276 Hijriah. 276 Hijriah wafat Imam Baqi bin Makhlad di negeri Andalusia. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah dua kisah yang bisa Kak Erlan ceritakan kepada teman-teman sekalian, betapa para ulama dulu dengan segala keterbatasan harus berjalan jauh, mereka tetap semangat belajar ilmu agama, bahkan menjaga adab-adab yang utama. Maka kita sebagai anak muslim, anak yang soleh dan soleha, juga harus semangat belajar ilmu agama ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk belajar ilmu agama dan selalu semangat biar kita dimudahkan masuk ke dalam surga. Man salaka thoriqon yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thoriqon ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Nah, adik-adik sekalian, inilah materi yang bisa Kak Erlan sampaikan. Semoga adik-adik jadi tetap semangat ya belajar ilmu agama, menghafal Quran, menghafal hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyimak kisah-kisah dari para ustadz, kemudian belajar ilmu agama, lalu kemudian baca buku-buku agama. Itu semua bagian dari berjalan menuntut ilmu agama. Nonton YouTube, dengerin rekaman kajian, itu semua bagian dari menuntut ilmu agama. Dan kita harus semangat belajar ilmu agama, termasuk berangkat ke sekolah ya adik-adik ya. Diajarin ilmu agama sama guru-guru kita, juga harus semangat. Belajar lewat Zoom juga harus tetap semangat. Karena orang-orang yang semangat belajar ilmu agama, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Demikianlah yang bisa Kak Erlan sampaikan. Semoga bermanfaat buat adik-adik sekalian. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita kembalikan ke moderator kita. Nah, jazakallahu khairan Kak Erlan sudah memberikan ilmu dan